أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Shadaqallahul azim. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 163 dan 164. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami telah jadikan manusia, dan kami mengetahui sesuatu yang dibisikkan oleh dirinya atau hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dialah Allah bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah itu Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum
Tidaklah kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah 3 orang berkumpul kecuali Allah yang keempat dari mereka. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah menjadikan kepadamu akan ayat-ayatnya agar kamu memikirkan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Akan tetapi kamu sekalian memilih kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali bersama ibu-ibu BCA di Masjid An-Nur di Kota Baru, Gresik, untuk mengajak diri kita, keluarga kita, dan juga seluruh umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita selalu berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan kita kepada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita diberi kekuatan untuk mengikutinya. Dan mudah-mudahan dengan haqqa tilawati kita ini kita ditunjukkan mana jalan-jalan yang batil, mana jalan-jalan yang keji dan mungkar, dan kita mohon kepada Allah agar kita dapat menjauhinya. Dengan doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika wa qamarika abada abada. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 163. Segenap makhluknya Allah yang tampak dibagi kepada 3 macam jenis, ialah jenis nabatat atau tumbuh-tumbuhan, jenis hayawanat artinya jenis binatang, dan jenis jamadat atau benda-benda mati. Jenis nabatat ialah jenis tumbuh-tumbuhan baik yang tumbuh pada tanah atau air maupun yang tumbuh di tempat-tempat lain, misalnya pada dahan atau batang-batang kayu. Jenis hayawanat ialah jenis makhluk yang hidup bernyawa. Jenis jamadat ialah selain dari jenis nabatat dan hayawanat,
makhluk jenis hayawanat ada yang untuk kepentingan hidupnya dikaruniai akal dan pengertian, misalnya manusia. Ada yang tidak, ialah jenis nabatat. Manusia semestinya dengan mempergunakan akal pikiran dan pengertiannya dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang bermanfaat dan yang mudorot. Jadi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala maka dapat mempergunakan fungsinya. Ibu-ibu masih ingat F-nya adalah fisik, A-nya adalah akal, N-nya adalah nafsu, Q-nya adalah kolbu. Jadi bagi yang beriman maka jasmani dan rohaninya itu sangat bermanfaat untuk mengantarkan dirinya bahagia dunia dan akhirat. Namun bagi mereka yang tidak mempergunakan akal pikirnya, menurutkan hawa nafsunya, maka kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan semata. Dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang batal. Ini menyebabkan nanti dia akan tersesat di dunia dan akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Kemudian ia dapat memilih mana yang baik untuk kemaslahatan dirinya. Tetapi karena manusia itu juga diberi hawa nafsu, bila ia tidak pandai-pandai mengendalikannya, akan lebih banyak mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Oleh karena itu, jika manusia dalam mengarungi bahtera hidup dan kehidupannya tanpa pimpinan dan tuntunan seorang rasul, maka akan mengalami kekacauan, kerusakan dan kehancuran. Makanya panjenengan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila panjenengan ini mencintai dan taat kepada Allah, kepada Islam dan kepada Rasul. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hal ini telah dibuktikan oleh sejarah Nabi Adam alaihi salam. Artinya setiap zaman fatrah atau zaman vakum antara seorang rasul dengan rasul sesudahnya, manusia di bumi selalu mengalami kekacauan, keributan dan kehancuran. Maka diutusnya seorang rasul adalah merupakan nikmat dan kebahagiaan bagi masyarakat manusia. Berarti siapa yang taat kepada rasulnya, maka dia akan dibimbing bisa mencintai Tuhannya. Jadi kita nggak bisa kenal Allah, kita tidak bisa kenal para malaikat, kita tidak bisa membaca firman-firman Allah, kita tidak bisa berbuat yang baik sebagaimana yang Allah inginkan kalau kita tidak mencintai Rasul. Kita tidak bisa kenal sama Rabbi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mempunyai murabbi, yaitu seorang guru. Panjenengan lihat nanti di surat Ali Imran ayat 79, yaitu namanya guru Rabbani. Mereka adalah para kiai, para ustadz, para habaib yang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita cintai, mari kita hormati, mari kita ikuti langkah-langkah yang baik dalam kehidupan ini agar kita
selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayat 164, Allah benar-benar memberi keuntungan dan nikmat kepada semua orang mukmin umumnya dan kepada orang-orang beriman bersama-sama Rasulullah khususnya, karena Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri sehingga mereka mudah memahami tutur katanya dan dapat menyaksikan tingkah lakunya untuk diikuti dan dicontoh amal-amal perbuatannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau langsung membacakan ayat-ayat kebesaran Allah, mensucikan mereka dalam amal dan iktikad, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Nanti panjenengan lihat Bu, di surat 33 namanya Al-Ahzab ayat 33, 34 dan 35. Mereka adalah ustadz ustadzah yang baik, bapak ibu yang baik, suami istri yang baik, anak-anak yang baik, yang ciri-cirinya mempunyai 10 karakter kesolehan, yaitu kokoh Islamnya, kokoh imannya, kemudian taat, kemudian benar, dan dia bersabar. Juga baik sholatnya khusyuk, dia rajin bersedekah, puasanya luar biasa, Ramadan dilakukan sebulan, akhirnya untuk senantiasa beriman takwa selama 11 bulan sehingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan dia juga bisa menundukkan hawa nafsunya. Dan yang ke-10, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, suri tauladannya adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ucapannya, hati dan perbuatannya soleh dan solihah. Surat 33 ayat 21 sampai 56. Adapun yang dimaksud Alkitab adalah suatu kompendium semua pengetahuan yang diwahyukan, sedangkan Al-Hikmah adalah mencakup semua pengetahuan perolehan. Jika dihubungkan dengan keberadaan kalam dan falsafah, maka kalam lebih berat ke Alkitab, sedangkan falsafah lebih berat kepada Al-Hikmah. Meskipun kedua-duanya mengagungkan satu dengan lainnya dengan tingkat keserasian tertentu yang tinggi, keduanya bertemu dalam kesamaan iman dan kedalaman rasa keagamaan yang disingkat dengan QH, yaitu Quran sama hadis. Maka mari kita perdalam dengan M5. Apa Bu M5 itu Bu? Membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ijabahkan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami,
guru-guru kami, dan santri-santri pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, presiden kami, menteri kami, dan pahlawan kami, serta seluruh warga bumi yang wafat dalam keadaan beriman. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.